semuanya. Sampai dingin. Susi guntuk sarang along kila merasai bongi Susi to nasiok langkan nasimpayo taruh bolong
Ada pamilya magpula. Temo sakaki la para kami namun sina yang te anak siulu ampuami kami tu na to ko tontong ki sorong lo puang ya tontong pamatoto ki la nangkarin sa nagpati unwan lan kasambayang tama sambayang uambe ki dosuruga potong toki puja sekitar kalabi la mintu na sulapa katuangki karapay komi Belan na mitaro tu agangki kami mintu solanasang api tomatuangki siuloki tomatuangki enegiwan hindi dito makurin tumangi kan solanasang wapuang belan na hindi misa karakara kudadi antanga-tanga na tomarapo wangki bunturan nungki so siya matotoki tung kinirampo me kalorong ke langkan ni luminto agan-agan to orampo ikan ni niya mo to opuang tontong bang kikana selang katuang ki sangat na tontong kan misurong kamatotorang ka malagalagaran unang karen te me katuan mikakiran agang kapasusan opuang ayan to pakaboro ala ko ti anak si ulo ampo umalaki pa si ina ni na lante bomiyate ladi sanga moto temo lamo agang kamatian kalanya te pira-pira ngalo lendo na di sanga pa to makula umamintu na te dadi kalana pa purem ni kamo takibela kami tolino lan to los sa kalangan ni kamu mo tumakada misa lako kayo masolanasan kaya laki pateng ka mo opuang tunduin mo kan sila ron do kan nisorongan kan na hindi to opo na nemis at pidan pila ko minto to marapo kumana tontong ipapayan tami minto pagaboro o lakot tami ito sule mong kabi ang pangami tungana mo kan ni opuang inopo na ito laki ang karan na maadin ni hala na po malabi sa namin itontong dundui sa ron ng ito tumutong kisiulo ki sa anak-anak. Punatontong matoto lang kapatonganan masatuan naman ti olomi. Tontong do ka matoto ulingkan iti mi katuan pila nakamo kung ka masisiapi. Tonto pa iti pagari ti minto sa laki opong. Kaya po mitamba mati olomi. Umpo tete sang napong kibuha Yesu. Amin. Amin. Iya, pasang Pak mejanya. Memenuhi keperluanku, tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal.
Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkaraku dapat ditanggung di dalam Yesus. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Dadah.
satu teman yang peran kita pengkarang ala takarang nah dolo jom itu ta palak komentoran patunduan jom puang masambayang o ambe ki puang tua do tangan alangi puang sumpu mamasa sa liu kaboro la ko kami mintu panampami temo teo puang kusumanga kan teme komentoran sa kamalagalagaran to mi kamasangkan ni tutonto siapa kiangkaran saya laku to temote kalau suruga patunduan mi sa pakabro ami tonto mga lempan bila natonto kita nasailan katuang ki pumana kamu puang ki punturan nongki susure matatoki tungi tonto orang po sorongan alumintu agan katuang ki at temote opong langkan nite inan kamasusan si mana-manani hindi kamasusan ondo pi umpamisa kan penao puang rampo si tunduan si pamatoto laku temintu tomatuang ki siulo ki tuna pa beba takalembang inde kamasusan mingkarang kani tontong kani malaku laku kalemi na kampo pamatoto kan solanasang isorongan kan kaikinan kamatarusan nindo po aki mingkara si turo patunduan sa paakaboro sa kamatotara jo may kalemi itontong karangi si turo to nakalo na penami nato temudu kati opong laki parando kute kami numbandako tu si tetena inde los samaya patarabu ko nate siulo ki anak ki sampona teme tompo ampoy ki soror ko liba ko sami opo na kamu tonganan kanni kete mintu rapu tulo rampo kamu tundui jo lututun nalalan no padara pa salama te tama to inanya te tonto sipa matoto sa sipakatana te mintu to marapu tundui mo kala sitaro na katuang ki opong bispas kambela kanjo mintu sa kalangan pito basanda kadake mete katirampanan sa kasilangan Lepo na tutun la ko kalemi te minto para nonongki saka mo totoran lujo mi kalemi tu kisatuan lang tundikan sa lorondong kanyo puang pani pagari mito salaki opuang na tampang te minto pakaboro pakamasi mito tonto kalam kamsang kani tama allo katuangki asang anak puang ki po Yesu krampo malaku sa mangando sa mala sumang amati Allah malabi imi amin.
Oh ya, metode jote eh. Memelay susumli. Disoting kami. Meloy. Mantap guys.
Foto. Adukan mga kaabing.
Nah di kopi sudah ini deh. Yo, terus semua.
Iya. sini sampai waktu kosong berapa? Dan itu yang mulia nanti laku dapat mungkin. Para bisa link satu nala gambar kan. Data. Jadi laku kita keluarga sejak uske kita dah minta ukuran. Bukan pola minum bukan tu nanti kami pak tolongan deh. Sama nama saya kami tundui mak jam atau ke rene susin nanti deh mai di tutup kalau lelang. Yo minta tawai 100 bentalun nek Lembang sudah tama. Nama kita dah 100 bentalun siane ada memang mau. Bapak Poso 100 bentalun sudah di pertama. Bopa 100 bentalun sudah di pertama. Bapak Yuyun 100 bentalun sudah di pertama. Siapa yang Jomai Samarinda 100 bentalun sudah di pertama. Yo. 200 ya toh. Oh yo, dah dua deh. Dah habis solat kanta. Yo. Yang kita dah 5 juta patuin dan tenda tadi nak dapat tak pernah. Yo, bisa kan lunas toh? Oh, tak ada sari-sari ni pak. Yo, nenek Gilang Pentalun. Iyo, salah dulu lah. Bapak jual 200 sudah juga tama. Pak Camat 100 sudah juga tama. Yo. Oh, Mama Eper tadi. Yo, 100 sudah juga tama. Nenek Genang 100 sudah juga tama. Sama lah kok. Yang penting lu stand up yang Makassar tak lagi ke asisten ada. Ya oke. Oh mana bisa lo main pokok? Oh. Ayo
Baterai itu Adik kurang ada, satu sudah pertama. itu harus telepon itu loh. Yang sininya itu. Bapak Pael, satu sudah pertama. Bapak Pael Pak Lukas. Yo, siang beku sama lima pun tubuaya, satu sudah pertama. Yo, Om Toning. Tayo mo internet ko po min jadi sama minggu amal po kana. Yo, siang beku dua pa sama lima pun tubuaya. Om Bubul. Satu sudah pertama. Oh, melo-melo tem. Yo to na sitang-tang untuk keluarga. Laswi. Oh, sino kasama na may mga sababi? Dua ato. Sudah pertama. Mama Upi, satu sudah pertama. Mana sangat tiba atin na tayo na bisa. Tayo. Iya. Tanta Binta tu, Tanta Binta. Oh, Mama Ute. Oh, baik. Mama Ute. Bukan apa tuh angin-angin. Oh, tama. Pasca, angin-angin. Mama Muti juga kasa. Oh, Mama Muti, satu sudah pertama. Apa patulognya yang itu? Pak itu kamu Papa Ika, yo, Papa Ika ini kampung, tanya Papa Ika Poso. Satu sudah pertama. Yana 100. Oh, Tante Yana satu sudah pertama. Yo, Papa Yuke damai Pasele, satu sudah pertama. Oi, Palopo, ama leo malah ketinggalan. Yo, Papa Epa, kamu ngomong nani satu sudah pertama. Mbak Papua. Mbak Daniel, oh, sino damai Inde, satu sudah pertama. Tadi. Daniel, satu sudah pertama. Yo, Ika Jamai Poso, satu. Tentalun sudah pertama. Putri Jakarta sudah pertama. Papa Adela, Balikpapan, 200 sudah pertama. Dek Pulau Mai Mandedek, Papa Tato, satu sudah pertama. Oh, Om Jong Mai Palopo, Jom Yakona, satu sudah pertama. Yo, sini-sini patih nak nak. Oh, Pak Pendek, orang jenazah, satu sudah pertama. Pindah. Yo, Mama Gilang, satu sudah pertama. Yang sarong tu sama macam dia masa. Tengok, pisang pendopen. Oh, yo, nenek siang satu sudah pertama. Alam niya lah. Oh, kau baik mati. Boleh kumpulin ada sulit aman dan awal boleh. Kumpulan selalu jemaat kedua deh. Jemaat tu dah bina tawai. Ni atas satu. Yo, sulit aman. Nama kini mana kau dikabinte? Jadi jemaat. Yo, boleh. Yo, Papa Poso, satu sudah pertama. Mama Tato, satu sudah pertama. Yo, Mama nanti Papa. Oh, dah dapat Papa leh. Yo, Mama satu sudah pertama. Bantu Papa. Hah? Oh, iyo, ibu lu nggak boleh bukan ada lomen nggak boleh. Yo, satu. Dua. Oh, ada dua deh.
Yo narito kumasuwa labay dako na. Time mo. Pisa Ben. Oh, papayo yung sarado. Sulit ko tama. May bet yung sarado. Sulit ko tama. Yo, bisa ya. Nakalaman ba ito? Tama kami, nanala na ipag-iyan ka, pala muda-muda. Bisa Ben. Nakita mo makilala lang tangan na, hitasyo ko lang sa mga yan. Papa, yun, 2 tayo mapintalon, hindi siya. Lihat may pakadampak eh. Minta taway. Malas sumikit. Sarado bentalon, yo, ni ata. Wah, malami pa mga siya, mati na. Eh? Oh yo, sulit tama, napatama din di matlangsa. Yo, jadi ate, lalu lihat di matlangsa. 500, naidera, bentalon, sulit tama. Bopa, 500, bentalon, sulit juga tama. Bapak Poso, 100, bentalon, sulit juga tama. Hai mana itu nama ibadah lagi? Ya Mama Tato 100 sudah juga tama. Yo yang atas semuanya maka masih betul. Yo Mama Evan 100 sudah juga tama. Yo jemaat langsung disentuh aku dah. Mama Lia 100 bentalon sudah juga tama. Mana Mama Lia tak apa beli Mama Lia tu? Eh? Oh salah mo? Oh iya. Bisa benduan. Bentalun. Yo, berarti siya tatama dia lah ko. Yo, jadi lagu kita ko semua tu sumbangan ta lagu na tondok la lagu na kumbongan. Ya tapos yung kumbongan di sana Lembang. Yo, kapag Lembang hindi siya masuk atin pa ruangan. Bunga kadangku kukua salama matangalo lako kita solanasang salama sita mumali Mario si hidup pakaboro lante tarampaka kamasusan kukua tarome katabe enalako to sitara nak sukaran aluk na puang matua saburan majelis gereja dewan stasi gembala umat sia mintu tomak kamaya lamai kombongan salona puang tabe lako to parenge toruan di poindona toruan di puambekna la nate tondok la rampona jomai salian tondok tabe lako to aparenta camat kepala Lembang sisola aparatna sia BPL la nate tondok la rampona jomai salian tondok tabe lako mintu rapu masusah tu nape batang Lembang ini kamasusan sia siman lako kita solanasang tu rampo tongkon tamate terampak kamasusan susitu mangkana situri keluarga tondok sia majelis gereja kumua lante Allah ya mau Allah dini luntong koni alolekona inde malolek nah yaitu atu kamenomban di situri tetek sang plomisa pambai na lendok-lendok ngosidi pakosusi moto belana budatio di posarana nah lantuyan nato pira-pira onoran sarak lah di Patengka Solanasang bunga na yang matu bungkeran kada tu marasan di Patengka mak penduan na ia matu kamenomban pak pakatana tu lana angkaran menjadi gereja toraja jemaat terante langsa mak pentaluna informasi bak tu penyampaian jomai tomak parenta mak pen nak pakna bainan kada mali diomai tomak rapu mak pen limana istirahat nabane di kupui dako
La tamaki onoran sara mak penduan dia matu kami nomban pak pakatana. Ku palaku lako kita solanasang tapan taatan itu kaleta ta rapak minum balangan puang. Kami nomban lana angkaran majelis gereja Toraja jemaat Rante Langsa tulana soyanan Ibu Pendeta Meliana Pailongan Atusia Inanki Sorong. Iya, selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Keluarga yang berduka serta sidang penghiburan yang berpengharapan di dalam Yesus Kristus. Walaupun kehilangan orang yang kita kasihi, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dan hati yang hancur akan dipulihkan oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, mari senantiasa percaya bahwa Dia ada untuk menopangmu. Kita angkat hidup penghiburan, kita lakukan 2 kali. Tuhan Yesus, Tuhan selalu menolongku. Akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Sehelai di rambutku
Jemaat, kita percaya bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Salam dari semua orang kudus kepada kamu. Kasih karunia Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian dan menyertaimu juga. Mengenai realitas manusia, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Pertolonganku ialah dari Tuhan. Ia tak akan membiarkan kakiku goyah. Tuhan adalah penjagamu. Amin. Saat duka, saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku. Firman-Mu sayapmu tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu. Hilanglah keraguanku bila hatiku rasa susah. Padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Kebenaran firman-Nya menjadi dasar dalam ibadah penghiburan kita pada saat ini. Sebelum itu, membaca dan merenungkannya, mari kita mohon kekuatan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat, Allah kami yang begitu setia memelihara hidup kami, sekalipun dalam suasana duka cita. Kami percaya bahwa dalam kelemahan, Tuhan yang menghiburkan kami. Di dalam kesusahan, Tuhan yang menopang kami. Tuhan kami Yesus Kristus yang akan menganugerahkan kami hikmat, pengertian, di mana pada siang hari ini, ketika kebenaran firman Tuhan hendak kami baca dan renungkan bersama, akan menuntun kami supaya kami mengerti firman Tuhan, bahkan memperoleh kekuatan yang baru di dalam menjalani duka cita karena kehilangan anak yang kami kasihi. Kami percaya Tuhan, ketika kuasa Roh Kudus Allah yang memenuhi kami semua, terlebih keluarga akan terus dimampukan menatap hari depan yang penuh harapan karena kuasa Roh Kudus Allah. Begitu juga dengan kami semua. Ya Tuhan, sesungguhnya kami telah sedia untuk mendengar dan merenungkan kebenaran firman. Mohon ampun untuk setiap salah dosa dan keterbatasan kami, sehingga kami boleh terus dilayakkan untuk datang kepadamu. Bersabdalah ya Tuhan, karena sesungguhnya kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang saya persiapkan untuk kita baca dan renungkan bersama dalam ibadah penghiburan pada saat ini dari 2 Timotius
2 Timotius pasal 4 ayatnya yang ke-6 hingga ayat yang ke-8. Saya mengajak Bapak Ibu yang membawa Alkitab silakan membuka Alkitabnya. Yang mungkin tidak membawa Alkitab, membawa handphone, di dalamnya ada aplikasi Alkitab, silakan membuka dan mengikutinya. Saya akan bacakan untuk kita sekalian. Sekali lagi dari 2 Timotius pasal 4 ayat 6 hingga ayatnya yang ke-8. Firman Tuhan, mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Amin. Pembacaan firman Tuhan. Kita senantiasa bersyukur bukan karena berada dalam peristiwa duka cita ini, tetapi sekalipun dalam suasana duka cita, kita senantiasa ditopang, dikuatkan seperti dalam ibadah pada saat ini ketika kita merenungkan firman Tuhan. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Keluarga yang berduka, Bapak Ibu sidang penghiburan yang berpengharapan di dalam Yesus Kristus, terlebih Mama, Bapak Juan, Opa, dan Oma, bersama segenap rukun keluarga. Di tempat ini, ya, kita berduka. Kita kehilangan anak yang kita kasihi. Namun kita percaya bahwa ketika kita boleh ada sampai saat ini bersama dengan segenap rukun keluarga, ini cara Tuhan untuk menunjukkan kasih-Nya, bahwa apa yang dialami keluarga juga dialami oleh kita sekalian. Mengawali perenungan pada saat ini, saya mengajak kita untuk coba Bapak Ibu mitiro tu telapak tangan mi kanan dan kiri. Ya. Ya. Telapak tangan sebelah kanan dan kiri. Ada garis huruf M, ya. Ya, ada garis huruf M. Ada yang mengatakan istilah dari garis huruf M di telapak kanan dan kiri ini memento mori. Memento tangan kanan, mori tangan kiri. Nah, artinya ada yang katakan bahwa ini mau mengingatkan kita tentang kematian. Ya, satu ketika para prajurit bersama dengan komandannya ketika hendak pergi berperang, komandan ini selalu mengingatkan prajuritnya telapak tangan kanan dan telapak tangan kiri, bahwa selalu mengingat ada garisan huruf M yang diartikan memento mori, tangan kanan memento, tangan kiri mori, yang artinya bahwa ingatlah akan kematianmu. Semua prajurit ini diajak untuk selalu mengingat akan hal itu. Nah, Bapak Ibu, keluarga, jemaat yang sama dikasih Tuhan, berbicara soal kematian itu sangat dekat dengan kita. Ya, sangat dekat dengan kita. Contoh saja, kita yang tinggal di pinggir jalan, dalam satu hari mungkin bisa mendengar ambulans bersama rombongan penjemput itu bukan hanya 1-2 kali, bahkan tengah malam pun bisa sampai 2-3 kali. Lalu apa kaitannya dengan firman Tuhan yang kita baca saat ini? Kita diajak untuk bagaimana ketika kita sadar bahwa kematian itu sangat dekat dengan kita,
kita diajak untuk menyiapkan kematian itu. Menyiapkan kematian ini kewajiban iman kita. Rasul Paulus, dia mengalami kondisi yang sangat luar biasa. Di ayat yang ke-6 dikatakan, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Darahku sudah dicurahkan dan saat kematianku sudah dekat. Seperti ada rasa akan sampai waktuku. Nah, pertanyaan penting, ada dua pertanyaan Bapak Ibu. Pertanyaan yang pertama adalah, apa reaksi kita ketika kematian itu datang? Bagaimana reaksi kita ketika kematian itu datang? Yang kedua, apa reaksi Tuhan ketika kita datang menghadap Dia karena kematian? Di ayatnya yang ke-6 hingga ayat yang ke-8, ketika kematian mau menjemput, Paulus siap menghadapinya. Saat kematianku sudah dekat. Ayatnya yang ke-7, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Bahkan akan tersedia bagiku mahkota kehidupan. Paulus memperlihatkan kepada kita bahwa ketika saatnya tiba, saya siap. Itu yang pertama. Apa reaksi kita ketika kematian datang? Paulus mencontohkannya bahwa ketika kematian itu datang menjemput, saya siap. Sekalipun dalam konteks bacaan kita saat ini, peristiwa kematian itu belum dialami oleh Rasul Paulus. Yang kedua, reaksi Tuhan saat Paulus datang menghadap karena kematiannya. Paulus menggambarkan bahwa di ayat yang ke-8, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan. Ketika kematian menjemput saya berjumpa dengan Allahku, Paulus mau seakan-akan memperlihatkan bahwa Tuhan Allah akan tersenyum terhadap saya. Lalu marilah, ini mahkota kehidupan. Paulus sangat yakin akan hal itu. Dua hal itu nah yakini liu Paulus. Mungkin bahasanya anak muda nakwa, percaya diri liu, pede liu. Paulus sangat yakin akan hal itu. Ketika kematian datang, saya siap, dan ketika menghadap Tuhan saya tahu bahwa Tuhan akan tersenyum dan mahkota itu diberikan kepadaku. Lalu Bapak Ibu, mengapa Paulus begitu yakin? Mengapa Paulus sangat percaya diri akan hal itu? Ada 3 hal Bapak Ibu. Yang pertama di ayatnya yang ke-7. Karena Paulus, aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Dia katakan, aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Baik artinya tidak lakukan kesalahan semasa hidupnya. Baik artinya kalaupun salah, dia perbaiki. Baik artinya tidak gagal. Baik artinya kalaupun dia gagal, dia akan bangkit lagi. Ya, karena tidak ada kita yang sempurna. Semua berpotensi melakukan kesalahan. Tapi di sini dikatakan baik, tidak melakukan kesalahan. Baik artinya pun ketika salah, dia segera memperbaikinya. Biasa. Paulus lakukan tahapan pertama. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, bukan mengakhiri pertandingan. Bentuk pertandingan yang dia jalani dengan baik, tidak ada kecurangan di dalamnya. Dia lakukan dengan baik. Bahwa dia akan siap ketika kematian menjemputnya, dan bagaimana Tuhan ketika dia datang menghadap Tuhan, Tuhan akan tersenyum kepadanya.
Hal yang kedua yang membuat dia percaya dan yakin akan hal itu, bahwa aku telah mencapai garis akhir. Bukan setengah garis akhir atau hampir mendekat garis akhir. Di tengah jalan dia tidak membuang salib. Di tengah jalan dia tidak sangkal iman dalam kebenaran imannya hingga akhir. Nah, garis akhir bukan di pertengahan. Dia sampai finish perjalanan imannya. Paulus menggambarkannya itu. Banyak yang terjadi di luar sana ketika kita buka media sosial, anak-anak muda khususnya, ketika ditimpa pergumulan yang begitu berat, mereka tidak berada pada garis finish yang seharusnya. Apa yang menjadi pergumulan mereka? Tapi Paulus menggambarkan bahwa pertandingan iman itu harus sampai pada garis finish supaya benar-benar siap ketika ajal menjemput, supaya ketika kita datang kepada Tuhan, Tuhan pun tersenyum mengatakan, marilah anakku. 2 poin pertama, Paulus katakan, aku telah memelihara iman. Aku telah memelihara iman. Yang dimaksud dengan memelihara iman adalah Paulus bertumbuh. Bukan hanya bertumbuh, tapi dia berbuah. Dia bertumbuh iman, bahkan berbuah bagi orang lain. Yang membuat Paulus begitu yakin bahwa dia siap menghadapi kematian. Dan kalaupun itu sudah terjadi, Tuhan akan serahkan mahkota kehidupan. Karena 3 poin itu dia lakukan dalam kehidupan. Seperti sekarang ini, ketika awal mendengar kabar kondisi anak kekasih Karen tidak bisa. Apalagi kalau kita menghitung-hitung dari segi usia, anak kekasih kita Karen masih sangat muda. Tapi di sini Bapak Ibu, bukan lagi soal bagaimana bisa dikasih atau bagaimana kronologis perdebatkan, tetapi di sini tentang bagaimana dia hidup, bagaimana selama anak terkasih kita Karen hidup. Sebab ternyata Paulus bicara bukan soal bagaimana dia mati, tapi bagaimana dia hidup di 3 hal itu tadi, dalam tanggung jawab sebagai orang yang dipercaya. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang sama dikasih Tuhan, yang berpengharapan di dalam Kristus Yesus, apa yang harus kita lakukan? Siapkanlah kematian kita. Ya, mungkin kita ketika mendengar, kita dengar Bapak Ibu bahwa ya kalau kita orang Toraja, apa yang kita siapkan? Tapi firman Tuhan saat ini penting untuk bertanya selalu dalam hidup kita. Apakah saya sudah siap ketika kematian itu datang menjemput saya? Kira-kira reaksi Tuhan ketika saya berjumpa dengannya. Oleh karena itu, kita yang masih diberikan kesempatan hidup saat ini, berlombalah dalam pertandingan yang baik. Capailah garis akhir dan teruslah pelihara iman. Itu yang kita butuhkan kelak. Tesalonika pasal 4 ayat 14 bagian B, katakan kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Kumpulkan bersama-sama dengan Dia. Tapi ingat Bapak Ibu, kunci dari 1 Tesalonika pasal 4 ayat 14, kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus, garis bawahi, mereka yang telah meninggal di dalam Yesus. Kalau kita mengartikan kalimat ini Bapak Ibu, mohon maaf, rupanya ada nantinya orang-orang yang tidak akan dikumpulkan bersama-sama dengan Allah. Jadi keluarga dan Bapak Ibu yang sama dikasih Tuhan, orang yang meninggal dalam Tuhan berarti hidupnya di dalam Tuhan. Mama, Papa Juan, Oma, serta segenap rumpun keluarga
anak terkasih kita, almarhumah Karen, kita percaya dia meninggal di dalam Tuhan. Sewaktu bercerita dengan Opa dan Mami biasa kami sebut, Karen selalu minta didoakan, bahkan minta dilantunkan lagu rohani. Ya. Tentu ketika kita pun dapat melihat, saya teringat doanya Ibu Proponen waktu jenazah baru tiba, nakwa ketika banyak yang hadir di tempat ini, itu berarti banyak yang mengasihi Karen. Dia sudah berdampak. Banyak orang yang mengasihinya. Dan kita percaya almarhumah anak terkasih Karen, dia meninggal dalam Tuhan. Karena anak kekasih Karen hidup di dalam Tuhan. Almarhumah anak kekasih Karen. Maka kita percaya bahwa mahkota kehidupan sedang ia kenakan. Keluarga, duka memang tidak terlepas dari kehidupan kita. Pergumulan-pergumulan hidup yang lainnya. Tapi ketika duka seperti peristiwa saat ini, jika keluarga, bahkan saya, kita semua melakukan 3 hal, perpisahan ini hanya sementara. Suatu saat kita akan diperjumpakan, karena di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Dalam misteri, supaya kita mampu hadapi dan menjalaninya, kita senantiasa berserah penuh hanya kepada Tuhan. Ya, sekian tahun lamanya, nanti tanggal 30 April ini anak terkasih dalam hidupnya. Dan ketika Mama, Papa Juan, Opa dan Oma mengingat-ingat perjalanan kehidupan anak terkasih Karen, anak terkasih yang Tuhan hadirkan di tengah-tengah keluarga, seorang anak, saudara yang juga mungkin sudah menjadi teladan tentang hidup di dalam Tuhan, minkan kemuliaan Allah. Orang yang kita sayangi, dia telah menikmati buah dari semua apa yang ia. Tinggal bagaimana kita yang masih hidup untuk tetap bertanding dalam iman hingga mencapai garis finish. Balik secara khusus keluarga besar, mari menyatakan kasih Kristus, bahwa kasihnya tidak pernah sia-sia. Orang yang disayangi, teladan, perbuatan baiknya, itu yang akan kita kenang, supaya selalu Tuhan dimuliakan dalam seluruh bentuk kehidupan kita. Menyerahkan hidup total sepenuhnya kepada Tuhan, topangan kuasa dan kasih Allah. Roh Kudus Tuhan tetap tabah dan tegar di dalam menghadapi, menjalani duka cita ini. Terpujilah Kristus. Amin firman Tuhan. Kita bersaat teduh, nyatakan komitmen kita atas kebenaran firman yang sudah kita renungkan bersama. Ya Tuhan, kami mau percaya bahwa dalam setiap musim kehidupan kami, Tuhan begitu setia memelihara kami. Nah, iman pengharapan dalam tuntunan Roh Kudus Allah di dalam Kristus Yesus melingkupi perjalanan hidup kami, supaya kami tetap mampu mencapai garis finish kehidupan kami. Terima kasih. Amin. Disilakan berturut-turut kidung puji-pujian penghiburan pertama Tantepao kelas 10-1, kedua keluarga dari Balusu Tagari, ketiga PWGT Jemaat Kanuruan, dan keempat Paduan Suara Jemaat Kanuruan.